Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan pelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Yang pertama akan kita pelajari adalah bangun ruang balok. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang bisa kita temui yang merupakan bangun ruang balok. Misalnya ada tempat tisu, kardus mie instan, ada juga akuarium dan lain sebagainya. Nah, di sini ada salah satu contoh balok, yaitu balok KLMNOPQR. Sebuah balok itu terdiri dari 6 sisi yang masing-masing sisinya berbentuk persegi panjang. Untuk menamakan sebuah balok itu menggunakan 8 huruf kapital dan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Contohnya ini, balok KLMN.OPQR. Kemudian penamaan dimulai dari bidang yang bawah dulu. Dari bidang yang bawah kemudian yang atas. Berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi dari K, L, M, N. Berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang atas juga, apabila ini dimulai dari pojok paling kiri, maka yang atas juga O, P, Q, R. Tidak boleh misalnya di sini K, terus L-nya di sini. Nah, itu namanya searah jarum jam. Jadi penamaannya harus berlawanan arah jarum jam. Nah, komponen yang dimiliki oleh balok itu adalah pertama rusuk. Rusuk adalah ruas garis, dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada sebuah bangun ruang. Nah, rusuk yang dimiliki balok KLMNOPQR ini adalah yang pertama rusuk KL, kemudian LM, MN, NK. Kemudian yang atas ada OP, PQ, QR, RO. Nah, kemudian pada sisi tegak ada PL, QM, RN, dan yang terakhir ada rusuk OK. Kemudian balok juga mempunyai sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Dari balok KLMNOPQR ini, sisi yang pertama adalah sisi KLMN, yaitu yang ada di bawah. Kemudian sisi OPQR yang ada di atas. Selanjutnya ada sisi KLPO yang ada di depan, sisi NMQR yang ada di belakang, sisi LMQB ini yang ada di samping kanan, dan yang terakhir adalah sisi KNRO. Sehingga balok itu mempunyai 6 buah sisi. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut adalah suatu tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Nah, di sini ada titik sudut K. Nah, ini kan pertemuan dari garis NK, OK, dan LK. Di sini ada titik sudut K. Ada titik sudut L, M, N, O, P, Q, R. Sehingga sebuah balok mempunyai 8 buah titik sudut. Kemudian ada diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan pada satu sisi balok yang sama. Jadi yang dihitung adalah pada setiap sisi balok yang sama. Pertama ada diagonal sisi LQ, kemudian MP, LO, PK, KR, NO, NQ, RM, KM, LN, OP, dan yang terakhir PR. Nah, kita ingat tadi balok mempunyai 6 sisi. Masing-masing sisi mempunyai 2 buah diagonal sisi. Jadi totalnya semua ada 12 diagonal sisi. Selanjutnya diagonal ruang.
Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang. Contoh yang pertama ada diagonal ruang LR. Selanjutnya ada diagonal ruang PN, MO, dan KH. Yang terakhir ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang. Pada balok KLMN OPQR, bidang diagonal yang pertama adalah LMRO. Kemudian ada bidang diagonal KPGN. Ada juga bidang diagonal OPMN. Kemudian bidang diagonal KLTR, AMGO, dan yang terakhir ada bidang diagonal NLPR. Sehingga balok itu mempunyai 6 buah bidang diagonal. Nah, dari komponen yang kita bahas satu persatu tadi, balok itu mempunyai rusuk sebanyak 12, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8, diagonal sisi atau diagonal bidangnya ada 12, diagonal ruang ada, dan diagonalnya ada 6. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.